Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat SMP Negeri 5 Gadung. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang tahapan menulis tes deskripsi menggunakan metode pembelajaran autentik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syamsuri Jali Sahur dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo. Ya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, melalui video media pembelajaran ini, kita akan membahas materi tentang tahapan menulis tes deskripsi menggunakan metode pembelajaran autentik. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan inti, apakah sobat sudah tahu apa itu teks deskripsi dan apa itu pembelajaran autentik? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks deskripsi diartikan sebagai pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang diuraikan secara jelas dan terperinci. Istilah autentik didefinisikan sebagai asli, benar, dan nyata. Pembelajaran autentik berarti pembelajaran yang dilakukan dengan cara dan di tempat yang relevan dengan nyata dalam kehidupan peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Baik, apa saja langkah-langkah menulis tes deskripsi? Langkah pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan, contohnya mengamati rumah. Langkah kedua, menetapkan bagian yang akan dideskripsikan, yakni dengan cara menyajikan informasi tentang objek yang akan dideskripsikan. Contohnya, deskripsi tentang rumah, maka dapat dideskripsikan ciri-ciri rumah, bentuk rumah, dan lain sebagainya. Langkah ketiga yaitu menyusun rincian bagian yang akan dideskripsikan, yakni dengan memunculkan susunan rincian bagian dengan kesan dan gambaran yang kuat mengenai suatu objek yang akan dideskripsikan. Contohnya adalah ketika mendeskripsikan sebuah rumah, maka dapat dideskripsikan ciri-ciri rumah tersebut. Apakah rumah itu berlantai 4, semi permanen, dan lain sebagainya. Dan langkah terakhir atau langkah keempat, mengurangi rincian bagian yang akan dideskripsikan menjadi tulisan deskripsi sesuai tema dan judul yang ditentukan dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca yang benar. Baik, selanjutnya teman-teman tahu nggak apa saja struktur teks deskripsi? Jadi, struktur teks deskripsi itu ada 3 poin. Yang pertama, identifikasi, berisi pernyataan umum dari objek yang akan digambarkan oleh penulis. Yang kedua, deskripsi bagian, berisi pemaparan atau penggambaran secara detail mengenai objek yang dijelaskan. Yang ketiga, penutup, berisi kesimpulan dan kesan penulis terhadap objek tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mengembangkan kerangka jadi teks deskripsi, yakni rumahku. Rumahku merupakan rumah semi permanen, setengah bata dan setengah kayu, yang berlokasi di Lokodoka, Kecamatan Gadung, Kabupaten Bol. Rumahku memang tidak terlalu bagus, tetapi disinilah tempat ternyaman untukku menghabiskan waktu. Senyuman dan tanda tawa keluarga menghiasi seluruh sisi rumah yang membuatku betah dan tak ingin rasanya pergi mengurus kesibukan lain yang tak ada akhir. Rumahku berwarna coklat tua dan memiliki halaman yang cukup luas. Halaman depan rumahku terdapat selokan kecil untuk mengaliri air yang jatuh dari atap. Di sebelahnya tumbuh pohon mangga yang berbuah jika musim tiba. Dari halaman menuju ruang tengah, kita akan melewati teras terlebih dahulu, lalu masuk ke ruang tamu yang berukuran 3 x 3 meter. Di ruang tamu terpajang
foto keluarga yang mengingatkanku pada momen masa kecil dulu. Selain beberapa foto, rak buku juga berdiri di samping pintu penghubung ruang tamu dan ruang tengah. Rak buku seolah ingin menyambut para tamu dan mempersilahkan untuk masuk ke ruang tengah. Ruang tengah inilah yang merupakan ruang keluarga. Disinilah tempat kami bisa bersenda gurau, memupuk keharmonisan bersaudara. Begitulah gambaran rumahku yang sederhana. Memang tak ada sesuatu yang mewah. Rumahku ini selalu menjadi tempat ternyaman bagiku.